selalu ada dalam lindungan kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-41 juga sampai ayat 43. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya baca ayat 41, jemaat ayat 42 dan ayat 43 kita sama-sama membacanya. Ayat 41 demikian firman Allah. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Israel Mesir. Ayat 42, 1, 2, 3. Sesudah itu Firaun dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. 1, 2, 3. Lalu Fir'aun menyuruh melantik Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini adalah prosesi bagaimana Yusuf sebagai orang percaya menerima puncak berkat Tuhan. Saya boleh katakan lagi, di mana Yusuf sebagai orang percaya menerima puncak berkat Tuhan. Bagaimana Yusuf dilantik oleh seorang raja yang pada waktu itu sangat kaya. Kenapa saya katakan sangat kaya, Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu itu terjadi kelaparan berapa tahun? Berapa tahun? 7 tahun kelaparan. Terjadi 7 tahun kesulitan hidup. Tetapi pada waktu terjadi kesulitan hidup ini selama 7 tahun, terlebih dahulu terjadi satu kelimpahan yang luar biasa. Kelimpahan yang luar biasa, sehingga dengan penuh hikmat, penuh kekuatan Tuhan dan roh Tuhan, Tuhan hadirkan seorang tokoh yang namanya hari ini kita pelajari, namanya Yusuf. Bapak Ibu Saudara, sepertinya cerita ini cerita sekolah minggu yang sering kita dengar, ya. Tetapi dalam praktek hidup sehari-hari, saudara perhatikan. Umpamanya Tante Lili bekerja selama 7 bulan, tidak usah 7 tahun. Selama 7 bulan dengan gaji 10 juta, contohnya saudara. Lalu satu waktu entah bagaimana terjadi kesulitan hidup, lalu Tante Lili di PHK dengan gaji 7 juta itu selama 7 bulan, ya. 7 kali 7 berapa? 49. Jadi 49 JT, kira-kira duit yang bisa dikumpulkan, ya. Hitung Jo, 9 juta itu makan untuk Tante Lili selama 7 bulan. Tersisa punya tabungan 40 juta, kira-kira gitu. Coba saudara perhatikan, ya. Orang-orang yang kerja di kapal, ya, atau enggak usah, orang yang kerja sebagai pahlawan devisa, yang dalam arti kata orang-orang yang kerja di luar negeri. Satu waktu di sana ada satu jemaat, ya, itu anak mantu dari jemaat yang setia Tante Alian, namanya Jimmy. Paham apa?
lupa kita di Devam. Jimmy ini dia tamatan sarjana komputer, Eskom. Lalu dia kerja ke Amerika. Saudara tahu kerjanya apa? Tamatannya Eskom, sarjana komputer. Sampai di Amerika dia kerja bagian di restoran, bagian cuci piring. Mat cuci piringnya canggih karena restoran yang punya nama di satu hotel yang punya nama, ya. Hitung secara kurs Indonesia, gajinya itu pada waktu itu 1 bulan 40 juta dihitung uang rupiah. Singkat cerita, dia kerja selama 5 tahun. Dia pernah cerita dengan saya. Lalu setelah 5 tahun, jadi 4 kali 5 tahun, saudara hitung sendiri. Banyak ratus juta duit yang dia kumpulkan, dolar Amerikanya, ya. Lalu dalam waktu 5 tahun ini dikumpulkan gajinya, lalu dia buka di waktu itu di deposito. Buka di deposito, tunggu ya. Buka di deposito, dia bikin seperti tempat penyewaan komputer, ya. Dia tempat penyewaan komputer, tempat internet, warnet, kira-kira gitu, saudara. Dalam jangka 1 tahun, usahanya itu bukan naik, tapi anjlok. Entah bagaimana tidak ada untung, karena mungkin peminatnya masih kurang. Lalu dia cerita, "Oh Markus, kita bingung, tidak ada modal lagi, mau usaha apa?" Ya, dia beralih, kalau tidak salah waktu itu dia menjadi penampung ikan, juga KO. Dalam jangka waktu 1 tahun, modal duitnya habis. Lalu dia bingung, dia nggak tahu, ya. Dalam hatinya, saya sebetulnya malu, Om Markus. Saya seorang sarjana, saya melakukan usaha lalu nggak berhasil. Akhirnya dia balik lagi ke Jakarta, saudara. Di Jakarta dia kerja makan gaji dengan gaji UMR. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Yusuf begitu pintar ilmu manajemennya, ya. Dia bisa meminit bagaimana terjadi kelimpahan 7 tahun, lalu 7 tahun kelimpahan itu bisa menutup kesulitan hidup selama 7 tahun juga. Dan sekali lagi, dalam 7 tahun kesulitan hidup ini, Yusuf tidak hanya mengusahakan kesehatan, kesejahteraan bangsa Mesir saja, sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Israel waktu itu. Benar Bapak Ibu Saudara? Yang saya mau garis bawahi di sini, kadang-kala kita bekerja sekian tahun, lalu kita jadi pengangguran, tidak usah bertahun-tahun, 3 bulan saja nganggur, pasti dibilang, saya punya suami itu tidak ada penghasilan, uang sudah tidak ada, apa nggak ada. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat, kita mau belajar tentang Yusuf dulu Bapak Ibu Saudara, ya. Waktu Yusuf memulai sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, ada beberapa hal, ada 3 hal secara cepat saya tulis di sini. Yang pertama, kenapa Yusuf menjadi pribadi yang menarik hati Tuhan, sehingga Yusuf ini selalu dipromosikan oleh Tuhan. Tahu dipromosikan, saudara? Supaya orang kenal, umpamanya, supaya orang kenal Om Sangat sebagai seorang
ojek yang baik. Oh, kalau ngojek sama Om Sangat itu baik, dipromosikan, ya, dikenalkan. Nah, Yusuf mulai dipromosikan oleh Tuhan karena dalam pemikiran dan Tuhan lihat Yusuf adalah pribadi yang rajin. Ini yang pertama, amin. Lalu dia menghormati orang tua, dia berbakti kepada orang tua. Juga Yusuf menjadi seorang yang selalu setia dengan Tuhan. Ada 3 hal ini sehingga membuat hati Tuhan ini tertarik kepada Yusuf. Amin. Karena rajin berbakti kepada orang tua dan selalu menghormati saudara-saudaranya sebagai seorang orang tua. Siapa Yusuf? Bapak namanya? Siapa? Sudah salah Ibu Gembala. Siapa namanya? Siapa namanya itu putri? Yakub ya. Cerita sekolah minggu aja sudah tahunan jadi orang percaya lupa. Bukan nggak tahu, lupa. Yusuf itu anak dari Yakub. DP mama siapa namanya? Rahel. Yakub untuk mendapatkan Rahel, dia kerja berapa tahun saudara? 7 tahun pertama, tapi dapatnya Lea. Si mata pusit Lea, ya, Laban kasih Lea. Lalu Yusuf bilang, Yakub bilang, Pak Mentua, kalau orang cakap Melayu Pak Mentua, Pak Mertua, bukan kuah ini si apa namanya? Lea yang saya mau, saya suka sama Rahel. Oh, nggak masih suka lagi, mau berjuang untuk Rahel. 7 tahun lagi, 14 tahun. Singkat cerita Yakub dapat Rahel 14 tahun. Siapa di sini yang ada jodoh pacaran sampai 14 tahun angkat tangan? Nggak ada. Ya. Saya sama Ibu Gembala kurang lebih waktu dia jadi pengerja saya lihat-lihat mukanya macam paramita. Singkat cerita 1 tahun lebih kenal, langsung saya ambil. Ya, Yakub untuk melahirkan seorang anak yang luar biasa, namanya Yusuf. Dia berjuang sehingga setelah Yusuf lahir, Alkitab katakan Yusuf menjadi anak yang baik. Saking baiknya sebagai seorang orang tua, dia suka kasih apresiasi. Benar saudara? Dia kasih kado, kira-kira gitu. Dia kasih sesuatu yang menyentuh, menyenangkan anaknya. Dia beli 1 jubah yang Alkitab katakan namanya jubah maha indah. Jubahnya itu berwarna-warni seperti jubah seorang raja. Dia masukkan, lalu dia kasih sama Yusuf. Yakub kasih sama Yusuf jubah ini. Nah, berawal dari jubah ini saudara, sebelum Yakub memberikan jubah ini, Yusuf mimpi. Benar saudara? Yusuf bermimpi bahwa dia pakai jubah yang bagus, lalu saudara-saudaranya duduk menghadap dia. Tidak lama dari mimpinya itu, maka tanpa sepengetahuan Yusuf, Yakub beli jubah yang maha indah. Dan saudara tahu, waktu Yusuf pakai jubah itu, lalu maksud hati Yusuf, dia bersaksi sama saudaranya, bagaimana bang saya pakai baju ini? Abangnya dengan hati yang dongkol geram, awas kamu nanti. Bapak ibu saudara, hadiah yang diberikan Yakub kepada Yusuf itu saya boleh katakan awal dari apa? Penderitaan. Awal dari penderitaan. Kenapa saudara? Karena gara-gara jubah itu Yusuf dipukul, Yusuf dimasukkan di sumur.
Yusuf dibuat hancur hidupnya. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup Yusuf, itu tidak dapat, sekali lagi saya katakan, itu tidak dapat merubah rencana indah Tuhan dalam hidup Yusuf. Amin, saudara. Amin. Dan waktu Yusuf dianiaya dan Yusuf dijual di Mesir, Yusuf mulai jadi budak. Umurnya berapa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang tahu? 12 tahun, lebih sedikit. Putri umur berapa Putri? 17, seumur Putri. Kira-kira gitu. Umur 17 tahun. Orang kalau umur 17 tahun berarti dia waktu itu belum kuliah. Jangankan kuliah, saudara. Yusuf menjadi pribadi yang putus sekolah, putus harapannya karena dibuat oleh saudaranya. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup orang percaya, selagi orang percaya itu memiliki pribadi yang baik, ya, memiliki pribadi yang selalu berbakti kepada Tuhan dan orang tuanya, menjadi pribadi yang selalu berkarakter, ya. Yusuf hidup benar. Yusuf hidup selalu menghormati Tuhan. Ini yang tidak bisa merusak masa depan daripada Yusuf. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setelah Yusuf jadi budak di usia yang begitu belia, ya, Tuhan punya rencana pada Yusuf. Yusuf harus jadi orang yang hebat, yang memakai jubah seorang apa? Raja. Kan itu saudara. Mimpi Yusuf melihat bahwa masa depannya yang Tuhan beri, dia jadi orang hebat. Tapi terjadi gelombang kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ada tiga saja. Tiga kenapa Yusuf itu berhasil. Di sini saya tulis kunci Yusuf dapat promosi dari Tuhan. Kunci Yusuf dapat keberhasilan dari Tuhan. Yang pertama saya tulis di sini, saudara. Ya, mari kita akan lihat dulu ayatnya di dalam Kejadian 39. Tadi 41, sekarang 39. Mari kita akan lihat dulu, saudara, ayat yang pertama dan kedua. Ini yang pertama. Kunci Yusuf dapat promosi yang paling baik dari Tuhan. Bilang begini, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, saudara perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Coba perhatiin. Ini kuncinya kenapa Yusuf jadi pribadi yang berhasil meskipun ada dalam kesulitan yang tersulit, karena dia seorang budak. Saya selalu katakan seorang budak itu, ya, dia tidak punya hak. Tuannya mau tendang, tuannya mau tampar, dia nggak boleh balas. Itu budak. Tetapi saudara, ada satu bahasa Alkitab yang sangat baik tadi, dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Makanya anak saya ketiga saya kasih Immanuel namanya. Dalam kesulitan apapun, dalam melayani pekerjaan Tuhan, Allah yang saya layani adalah Allah Immanuel. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa arti Immanuel? Allah beserta
Allah menyertai hidup kita. Alangkah ironisnya, ada anak Tuhan, ada orang percaya sudah hidup susah tapi tidak disertai oleh Tuhan. Itu sangat menyedihkan, saudara. Yusuf berbeda. Meskipun Yusuf sebagai seorang budak di rumah Potifar, kepala pasukan kerajaan, tapi ada satu bahasa di dalam ayat yang kedua tadi, di dalam Kejadian 39 tadi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga Tuhan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Allah kalau menyertai apapun yang kita kerjakan. Saudara jangan berpikir bahwa yang dikerjakan Yusuf itu bisnis yang besar, bukan. Yang dikerjakan Yusuf itu satu usaha yang besar, bukan. Apa yang dikerjakan Yusuf? Hanya sebagai pembantu, ya. Hanya sebagai seorang budak, mungkin nyapu, mungkin melakukan hal yang tidak senonoh, tidak sesuai, ya. Tapi sekali lagi, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf itu adalah awal Yusuf mengalami keberhasilan. Singkat cerita, di rumah Potifar ini, pegawai kerajaan Firaun, Yusuf menjadi orang yang dipercaya. Dalam arti gini, Potifar ini sebuah kerajaan, itu Potifar itu seperti seorang menteri. Yusuf kerja di rumah menteri. Mungkin bisa saja menteri dalam negeri, mungkin bisa menteri luar negeri, tapi Yusuf bekerja dengan sungguh, dengan baik. Amen. Bapak Ibu Saudara, rencana Allah itu selalu indah dalam hidup kita. Asalkan sekali lagi hidup kita itu hidup rajin dan benar di dalam Tuhan. Maka rajin dan benar yang menjadi modal kita, rajin dan benar bahkan jujur yang menjadi modal hidup kita, itu akan membawa hidup kita selalu disertai oleh Tuhan. Ini yang terpenting, selalu disertai oleh Tuhan. Orang tua saya mengajarkan sesulit apapun belajarlah jujur. Ini modal. Suku di Indonesia, suku Tionghoa, suku Cina itu memegang kejujuran. Ya. Karena itu yang terpenting, ini yang pertama, saudara. Ya. Kenapa Yusuf menjadi pribadi yang berhasil meskipun kesulitannya begitu banyak? Yang pertama, Yusuf hidupnya disertai oleh Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya kita disertai oleh Tuhan? Itu ada caranya, ya. Cara kita disertai oleh Tuhan, Yusuf selalu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya gini, Bapak. Yusuf melakukan untuk Tuhan tidak ada batasannya. Di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2 apa dibilang? Yang menjadi penghalang berkat Tuhan adalah apa? Kejahatan dan dosa. Jadi Yusuf dalam hidup menghindari dua hal itu. Dia menghindari kejahatan, dia menghindari dosa. Singkat cerita, setelah dia menjadi orang yang berhasil di rumah Potifar, masih ada gelombang hidup lagi, dah saudara. Ada. Apa yang terjadi? Yusuf itu ganteng parasnya, ya. Setelah dia dilantik menjadi orang kepercayaan Potifar, saya yakin Yusuf diberi baju, Yusuf diberi jubah orang kaya. Yang tadinya dia pakai baju seorang budak, tapi setelah dia mendapat kepercayaan dari Potifar, dia diberi jubah, diberi baju kebesaran
kebesaran sebagai seorang karyawan kepercayaan dari Potifar waktu itu. Sehingga waktu lihat dia pakai jubah, pakai baju yang bagus, istri Potifar apa? Tertarik. Benar saudara? Lalu dalam singkat cerita sekolah minggu, istri Potifar ini sobek baju kebesarannya. Jadi kalau saya mempelajari tentang Yusuf, Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yusuf dimulai waktu dia pakai baju jubah saudaranya, karena jubah itu iri, dijualnya Yusuf. Setelah dia berhasil di rumah Potifar jadi budak, pakai jubah yang bagus, jubah itu dikoyakkannya. Karena apa saudara? Yusuf berprinsip, meskipun saya diberkati, saya tetap tidak mau berbuat jahat dan berbuat apa? Dosa. Saya yakin Potifar punya istri tidak sembarangan, pasti cantik, pasti terawat, ya. Biaya kecantikannya itu pasti mahal. Tetapi saudara, apapun itu, Yusuf tidak mau menajiskan diri dengan perkara yang tidak berkenan. Ini yang pertama. Ini yang membuat hati Tuhan itu tergugah dengan pribadi Yusuf yang masih muda waktu itu. Lalu singkat cerita saudara, ya, Yusuf kembali apa? Di penjara. Kasus apa? Kasus pembohongan publik, kira-kira gitu. Kasus yang dibuat-buat. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan yang kedua, ya, tolong baca di dalam Ulangan 28 ayat 1. Tolong Putri baca dulu Ulangan 28 ayat 1. Inilah kelebihan dari Yusuf. Ulangan 28 ayat 1. Nah, ini saudara, ini keyakinan Yusuf. Amin. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan apa? Setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini keyakinan Yusuf. Yusuf tetap melakukan firman, Yusuf tetap mendengarkan firman, Yusuf tetap melakukan kebenaran firman Allah. Dan Yusuf yakin satu waktu dia diangkat. Tapi waktu dia mulai diangkat, dia dijatuhkan lagi oleh istri Potifar. Yusuf masuk penjara, Yusuf jadi narapidana. Yang kedua saudara, ya, kenapa Yusuf menjadi pribadi yang dipromosikan Allah, menjadi orang yang luar biasa? Seperti ayat pokok yang kita baca tadi, Yusuf dilantik menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Di sini saya tulis, untuk menjadi orang yang dipakai, diberkati oleh Tuhan seperti Yusuf. Yusuf selalu berusaha. Yang kedua ini, Yusuf mempersiapkan dirinya untuk memperoleh berkat lain. Amin. Amin saudara. Amin. Ada banyak orang berpikir, oh saya pingin ini, pingin itu, pingin ini, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya. Maka di dalam Injil Matius ada satu istilah begini bermakna, jangan kita masukkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena kalau ada anggur yang baru itu dimasukkan ke kantong kulit yang lama, maka kantong kulit yang lama itu akan koyak. Kalau sudah sobek, sudah rusak, anggurnya akan terbuang.
Ada banyak orang Kristen rindu punya berkat Tuhan yang besar dalam hidupnya. Rindu memperoleh berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Tapi kelakuannya masih kelakuan lama. Mungkin nggak saudara? Tidak mungkin. Yang kedua, Yusuf selalu mengupgrade kalau bahasa sekarang. Yusuf selalu memperbaharui hidupnya kepada Tuhan. Yusuf selalu berusaha, saya harus pantas memperoleh berkat itu. Jadi dalam bahasa saya dikatakan Yusuf memantaskan dirinya selalu di dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Yusuf bukan orang pintar-pintar amat saudara. Karena Yusuf mulai menderita umur 17 tahun. Ya, tetapi hebatnya waktu Tuhan angkat Yusuf, dia bisa menjadi seorang manajemen yang sangat baik dan sangat sempurna, ya, di negeri Mesir. Haleluya. Kepintaran itu bukan kita peroleh karena kita pendidikan tinggi. Yes. Saya sudah mulai berpikir dulu, orang-orang dulu pernah saya singgung, orang-orang dulu ya seperti orang-orang yang lama bisa membesarkan anaknya 10. Di sana ada jemaat saya ya, waktu masih di Riau, anaknya 8 saudara, namanya Ibu Sihaan. Anaknya 8, 4 perempuan, 4 laki-laki. 8 itu bisa dibesarkan oleh seorang ibu. Tapi waktu Ibu Sihaan sudah tua, kalau sakit dia mau pergi anak satu bilang, mama pergi juga ke rumah kakak sana. Pergi, kakak ini bilang, pergi mama ke rumah abang sana. Bayangin saudara. Saya bilang kepada anak-anaknya, inilah kelemahan kalian. Satu ibu 8 anak gak bisa menjaga dengan baik, tapi satu ibu bisa menjaga 8 anak dengan baik. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mari jadilah pribadi yang selalu mengupgrade, memperbaharui, ya, memperbaharui cara kita melayani Tuhan, memperbaharui cara kita mengiring Tuhan. Orang yang selalu memperbaharui diri di hadapan Tuhan, Tuhan siapkan dia jadi orang hebat. Amin. Saya membaca di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6 saudara. Saudara perhatikan, ini yang kedua. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sudah perhatikan. Ya, Potifar sebagai seorang yang tidak percaya Tuhan, dia bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa daripada Yusuf ini. Pintarnya, hebatnya luar biasa. Rumah kementeriannya itu dikatakan semua ada dalam pengaturan Yusuf. Potifar yang jago menurut orang Mesir, dikatakan dia hanya mengurus tentang makanannya sendiri. Yang kedua saudara, kenapa Yusuf luar biasa? Yusuf selalu berusaha memantaskan dirinya semakin indah di mata Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, di sini saya tulis, ya, ini yang paling penting. Kenapa Yusuf itu luar biasa? Ini yang ketiga. Yusuf memiliki kesabaran. Haleluya. Amin saudara. Amin. Yusuf memiliki apa? Kesabaran. Sabar. Bukti kesabaran Yusuf, tolong baca Kejadian 41, Vina baca ayat 1. Kejadian 41 ayat yang pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Berapa tahun saudara? 2. Jadi Fir'aun ini mimpi 2
2 tahun yang lalu mimpinya itu diterjemahkan dalam kekuatan roh oleh Yusuf, sehingga orang yang ada di penjara bersama dengan Yusuf, yaitu juru roti dan juru minuman, akhirnya juru minuman ini naik kembali ke pangkatnya, naik kembali ke tugasnya, sementara juru rotinya digantung. Lalu waktu Yusuf bilang, nanti kalau kamu sudah kembali ke pekerjaanmu, kau ingat aku ya. Kan gitu saudara, kira-kira. Oh Tante Lili, nanti kalau Tante Lili sudah senang, ingat gembala ya. Oh siap gembala. Kan gitu saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Kurun waktu 2 tahun. Juru minuman itu sudah ke posisinya, sudah ke pekerjaannya dengan baik. Dia lupa janjinya sama Yusuf. Yusuf tidak di dalam penjara, mungkin Yusuf nggak seperti kita kan, memang caparuni dia, nggak tahu diri, mangkake dia, kita suruh tolong dia nggak ingat. Yusuf nggak seperti itu saudara. Yusuf sabar. Bapak Ibu Saudara, waktu Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi penguasa Mesir, di ayat yang ke-40 41 di Kejadian 41 tadi ayat pokok kita, waktu Yusuf dilantik menjadi pemimpin bangsa Mesir, waktu itu umur Yusuf berapa tahun saudara? 30 tahun. Jadi 30 kurang 17 berapa? 13 tahun. 13 tahun Yusuf sabar menanti puncak berkat Tuhan. Amin saudara. 13 tahun Yusuf sabar menanti bahwa benar Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. 13 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kala untuk menunggu kelimpahan berkat Allah, menunggu kelimpahan pertolongan Allah, ada jeda waktu yang kadang-kala harus kita jalani, harus kita lewat. Orang pintar bilang saudara, apa yang dimaksud dengan kesuksesan itu saudara? Ini peribahasa orang pintar. Apa yang dimaksud kesuksesan? Saya tulis di sini. Kesuksesan adalah pertemuan antara kesempatan dan kesetiaan. Kesuksesan bukan kesetiaan. Kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Kita yang pandai mengambil kesempatan dan kita yang pandai untuk memiliki kesiapan, kita akan jadi orang yang sukses. Amin. Dan 2 hal ini ada dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk kita meraih berkat. Amin. Kesempatannya itu ada 2 hal. Hiduplah kita benar di mata Tuhan dan terus berada dalam kebenaran itu. Itu kesempatan kita. Yang kedua, kesiapan itu adalah kita harus selalu, seperti bahasa saya tadi katakan, kita selalu memantaskan diri untuk jadi orang percaya yang selalu mengeluarkan buah di dalam Tuhan. Itu supaya melalui kebenaran firman Allah minggu ini, siang ini, saya mau akan hadir, akan lahir Yusuf rohani di akhir zaman. Dan saya mau, saya rindu Yusuf rohani itu hadir di tengah GPDI Mawar Salon. Amin saudara. Ada keberhasilan yang sedang menanti hidup kita. Ada keberhasilan yang sedang menanti hidup kita, asalkan kita punya sikap seperti sikap pribadi dari Yusuf. Segala puji dikembalikan buat Tuhan. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala, kita akan berdoa berfirman yang kita sudah dengar. Haleluya.